Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah walaupun secara online. Saya berharap kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama muji Tuhan, Kau yang layak. Daripada setiap kita senantiasa mau memuji kepada Allah kita, karena hanya Allah lah yang layak untuk disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang biarlah setiap kita mau senantiasa memuji Tuhan, karena hanya Allah kita lah yang patut kita sembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kami sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kembali buat setiap kami untuk kami boleh datang kepadamu ya Tuhan, beribadah kepadamu, karena hanya Engkaulah Allah kami yang patut kami muliakan dan kami sembah. Tuhan, kami bersyukur karena saat-saat ini kami sudah memasuki untuk masa-masa new normal. Kami mohon terus kekuatan-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu. Kami terus berdoa untuk bangsa dan kami Indonesia, karena Engkau terus menolong pemerintah negara kami ya Tuhan, supaya mereka pun dapat mengambil langkah-langkah bijaksana untuk menolong rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk aparat medis yang harus bekerja di garis depan,
Kiranya Tuhan juga terus memberikan pertolongan-Mu ya Tuhan, kekuatan kepada setiap mereka, supaya mereka pun dapat merawat, bahkan menyembuhkan akan pasien-pasien corona dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia. Dan ya Tuhan, saat-saat ini ketika kami harus kembali untuk melakukan aktivitas kami secara normal, tetapi kami juga harus menghadapi akan virus corona ini. Kiranya Engkau memberikan kemampuan kepada setiap kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjaga diri kami. Kami boleh tetap melakukan akan peraturan yang diberikan, karena semuanya itu bertujuan untuk kebaikan daripada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa boleh kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Biar melalui pujian ini kita diingatkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah ada duanya di dalam dunia ini. Satu-satunya kasih terbesar hanya kasih Tuhan kita, Yesus Kristus.
duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kita akan sama-sama untuk berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. We will pray before we start to read and do our devotion. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, Our Father in heaven, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. we are ready to listen for your word of God. Berkatilah dan kuduskanlah kehidupan kami. Please bless us and bless our life. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Kita akan membaca di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. We will read the Bible from the Isaiah chapter 43 verse 18 until 19. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan bahasa Inggris. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Dalam khotbah-khotbah saya ke depan ini, saya akan menyampaikan apa yang saya dapat dari perkumpulan Zoom yang saya dapatkan. In my preaching now, I will explain more of the words that I got from the Zoom that I got learned from my past day. Yaitu tentang pengajaran yang judulnya itu adalah imperatif transformatif. That is the lesson from the imperative of transformative. Jadi istilahnya itu adalah sebuah ajakan supaya kita ini mengalami perubahan hidup. We will learn so we can learn the new life in our transformation from our past life into our new life. Dari firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Yesaya 43 ayat 18-19 ini, from the Bible that we read from the Isaiah 43 verse 18 until 19, berbicara tentang sesuatu yang baru yang Tuhan akan buat kerjakan di dalam hidup kita. It said that God making something new for we can learn the new things in our life. Di ayat ini dikatakan Tuhan membuat jalan di padang belantara. In this verse, God said that I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Itu adalah keadaan yang sangat mustahil secara manusia. This condition is very difficult, very hard for a human being. Bayangkan ya, Imagine. jalan di padang belantara.
The streams in the wasteland sungai di padang gurun. and the river in the wasteland. Padang belantara itu seperti hutan yang sulit ada jalan. In the wilderness, we can see the easy way, the smooth way, and yes, so on. Dan sungai di gurun yang kering, gurunnya saja kering. Bagaimana bisa ada sungai? And also the river in the wasteland, it's dry. So how can we live in that situation? Tapi Tuhan berjanji sesuatu yang baru akan terjadi. But God promised that a new thing will happen. Mungkin kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Maybe we already living a Christian life in our life. Apa dampak kekristenan di dalam hidup kita? What is the impact of our Christianity in our life? Apakah tiap minggu beribadah saja sudah cukup? Is it if we going to the church and we follow the fellowship, is it enough for our life? Apakah memiliki keyakinan sudah diselamatkan itu sudah cukup? What about if we put our trust in the Jesus? Is it enough? Apakah saya berpikir tidak berbuat jahat itu sudah cukup? What about if I'm thinking that I'm a good man? It is already enough. Ataukah saya tipe orang yang rajin membaca Alkitab tiap hari itu cukup? What about if I think that I already read the Bible every day, I'm very diligent in it. Is it enough? Apakah tujuan hidup kita di dunia ini? What is our purpose in our life? Percaya Tuhan Yesus, Trust in Jesus, lulus kuliah, pass our college, memiliki keluarga, having a family, memiliki pekerjaan yang bagus, having a good job, memiliki uang banyak, have a good financial, apalagi di masa pandemi corona ini. having all of that in the situation of this pandemic, in the COVID-19 pandemic nowadays. Sebetulnya berapa siapkah kita sebagai orang percaya ini kalau dipanggil oleh Tuhan? What's the matter with all of that if our Father in heaven already calling us now? Berapa banyak orang Kristen yang memikirkan tentang kehidupan kekal? How many of Christian people thinking about the internal life? Bukankah banyak orang Kristen tidak siap untuk hidup kekal? So many people that having a Christian life, they are not ready to having a internal life. Dalam kenyataannya, In the reality, banyak orang Kristen yang hidup di dunia ini so many Christian people in this world selalu berpikir, always thinking, bagaimana saya punya uang yang banyak? how if I having so many wealth? Bagaimana saya punya pekerjaan yang bagus? How if I having a good job? Bagaimana saya dapat pasangan yang cantik atau ganteng? How if I get our husband or our wife that is very beautiful or very handsome? Bagaimana saya dapat promosi atau hadiah? How if I get promoted in our job?
Tidak banyak yang berpikir Not so many people think bagaimana hidupku berkenan di hadapan Tuhan. about our life. What if our life it's not good in our God's eye? Justru selama kita masih bernafas, As long as we live, kita harus mempersiapkan diri kita we must prepare ourselves supaya kita siap menjadi mempelai Kristus. so then we can ready to be the God's bride. Di dalam kitab Wahyu In the Bible of Revelation, disebutkan mempelai wanita it stated that the bride, itu adalah lambang gereja. it means the symbol of church, Siap bertemu dengan mempelai pria, and she ready to meet the groom. yaitu Tuhan Yesus Kristus. That is our Jesus Christ. Percaya Yesus baru permulaan. Having a trust in Jesus is just a beginning. Disamakan dengan anak yang baru lahir. It's same with the newborn baby. Kita ingat pada zaman Musa, We remember in the Moses life, Tuhan memakai Musa God using Moses untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. to free the Israel people from the slavery of Egypt. Hari ini Today, Tuhan mau membebaskan kita God wants to free us dari perbudakan dosa. from the slavery of the sin. Tuhan ingin datang God wants to come ke tempat-tempat yang gelap di hati kita, in the small, in the dark place in our heart, dan memberi cahaya yang terang. and light it up with His shine. Biarkan cahaya Tuhan bersinar Just let our God shine di hati kita in our heart untuk menyerang daerah-daerah yang gelap di hati kita. to defend our small dark place in our heart. Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 18, God said in the Isaiah 43 chapter 18, firman-Nya janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. it stated to forget the former things, do not dwell on the past. Tuhan mau berkata, jangan terbelenggu dengan masa lalu kita. God said that we cannot hold our past life. Baik masa lalu tentang kegagalan kita, No matter if it's our failure maupun tentang keberhasilan-keberhasilan kita. and all of our achievement that we got in our life. Tuhan mau membuat jalan yang baru. God wants to make a new way. Tuhan mau menciptakan sungai-sungai di padang gurun yang kering. And God wants to making a way in the wilderness and streams in our heart. Tuhan mau membuat hidup kita menjadi baru. And God wants to make our life into a new life. Tuhan mau memperbarui hidup kita God wants to refresh our life
dengan perjumpaan dengan Dia. by meeting Him. Tuhan mau supaya dasar-dasar hidup kita yang salah God wants to fix our failure dihancurkan dan mau memberi dasar yang benar. and He wants to make it crush and so we can live in a good in the new life. Anugerahnya tersedia And His grace is ready for us supaya kita maju menuju kedewasaan, so then we can grow up into the growth life menjadi manusia baru and become a new man yang kuat, that is strong yang teguh dalam iman, and that is strong in faith dan menjadi mempelai Kristus yang siap menyongsong kedatangannya. and be ready for the God brides that ready to meet Him. Apakah Anda siap untuk perubahan? Are you ready for the change? Mari kita akan melanjutkan pada minggu depan. Let's we continue in our next week. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa, kami bersyukur Father, we put our blessing. Engkau Allah yang baik. You are a good Father. Engkau Allah yang setia. You are a faithful God. Kami percaya And we believe you. sinar kemuliaan-Mu Your shining greatness akan menembus kegelapan hati kami, will put in our heart and it will shine in our heart. supaya kami diubahkan So then we can change menjadi manusia baru into a new man. di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, Kami berdoa. we pray. Amin. Amen. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Di pagi hari ini, saya dan Kak Sari akan membawakan satu pujian yang berjudul Kasih Setiamu. Semoga lagu ini diberkati dan dapat dinikmati untuk semua yang mau mendengar. Terima kasih.
Untuk mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama muji Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Biar dalam kehidupan kita senantiasa bersyukur karena Tuhan senantiasa baik di dalam hidup kita. Shalom buat kita semuanya. Hari ini khotbahnya spesial karena diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Karena memang ada penonton YouTube kita yang berasal dan tinggal di luar negeri dan mereka ingin untuk mengetahui lebih dalam bagaimana firman Tuhan disampaikan gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama beberapa waktu ini saya mengikuti sebuah pengajaran tentang imperatif transformatif, di mana di dalam pengajaran ini kita akan diajarkan untuk lebih dalam lagi supaya hidup kita bertumbuh, supaya kita mengalami kedewasaan dan hidup kita semakin berdampak dimanapun kita berada. Amin. Oke, saya mengucapkan selamat datang kepada yang baru datang dari tanah airnya, maksudnya dari pulaunya kembali ke Kota Malang ini. Semoga bisa terus ya mengikuti akan ibadah-ibadah di tempat kita dan bagaimana supaya kita boleh bertumbuh bersama. Dan kita masih dalam suasana ibadah secara online karena memang keadaan masih belum memungkinkan. Sekalipun kita tidak ketemu secara jasmani, tapi biarlah melalui doa-doa kita tetap boleh saling berhubungan juga dengan WhatsApp gitu ya. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Semoga selalu sehat, bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk saat di mana kami boleh bertemu kembali sekalipun secara online seperti ini. Biarlah rahmat dan kasih Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan setiap saudara-saudari semuanya, dimanapun mereka berada. Dan bagi yang berulang tahun di minggu ini, biarlah kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan apapun yang dibutuhkan Tuhan akan memberi, melampaui dari apa yang mereka pikirkan maupun doakan. Dan kami berdoa Tuhan untuk kehidupan setiap kami, biarlah kasih Allah tak berkesudahan mengalir di dalam kehidupan setiap kami. Yang sakit disembuhkan dan Tuhan menopang kami dengan kuat kuasa-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa bagi yang memberi bagi pekerjaan Tuhan, Kau juga memberkati berkelimpahan. Terpujilah Engkau Allah kami yang setia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari dan biarlah kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Buka hati, buka tangan dan terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah online minggu depan.